Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 atau kuliah biokimia 1 yang beranggotakan saya Faljana Ariantida dengan ujung NIM 027. Saya Nisha Nesa Sabila dengan ujung NIM 033. Saya Afia dengan ujung NIM 047. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bioenergetika. Adapun tujuan, mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi bioenergetika. Bioenergetika adalah cabang biokimia mempelajari aliran energi dalam sel hidup dan bagaimana energi kimia digunakan untuk mendukung aktivitas biologis. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tumbuh, berkembang, bergerak, dan bereproduksi. Tumbuhan memperoleh energi melalui fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Hewan memperoleh energi dengan mengonsumsi makanan yang kemudian dipecah menjadi glukosa, asam amino, dan asam lemak. Energi kimia dalam glukosa diubah menjadi ATP melalui respirasi seluler di mitokondria. ATP digunakan untuk proses metabolisme, sintesis protein, kontraksi otot, dan pembelahan sel. Energi merupakan salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, manusia, maupun mikroorganisme. Energi digunakan untuk menjalankan berbagai proses penting dalam kehidupan, seperti pertumbuhan, pergerakan, reproduksi, serta pemeliharaan keseimbangan internal atau hemostatis. Tanpa energi, sel dan jaringan tidak dapat berfungsi dengan baik, dan organisme tidak akan mampu bertahan hidup. Yang pertama ada tumbuhan dan fotosintesis. Tumbuhan mendapatkan energi terutama dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Proses ini terjadi di dalam kloroplas, organel sel yang mengandung pigmen hijau bernama klorofil. Klorofil berperan sebagai panel surya yang menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul glukosa. Proses fotosintesis dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan. Yang pertama ada penangkapan energi cahaya. Daun menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya ini terutama terdiri dari spektrum merah dan biru yang efektif untuk memicu reaksi kimia. Yang kedua, ada pengambilan bahan baku pada tumbuhan, menyerap air dari tanah melalui akar dan karbon dioksida dari udara melalui stomata, yaitu pori-pori kecil pada daun. Dan terakhir, produksi glukosa. Dengan bantuan energi cahaya, air dan karbon dioksida diubah menjadi glukosa dan oksigen, dilepaskan sebagai produk sampingan. Glukosa berperan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan sel, pembentukan daun, batang, akar, dan jaringan baru. Glukosa yang dihasilkan kemudian dapat dipecah melalui respirasi seluler untuk menghasilkan adenoin trifosfat atau ATP melalui energi yang dapat digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas biokimia seperti sintesis protein, pergerakan sitoplasma, dan pembelahan sel. Hewan dan sumber energi dari makanan. Perbedaan dengan tumbuhan yang bersifat autotrof, hewan bersifat heterotrof, artinya mereka memperoleh energi dengan mengonsumsi organisme lain. Hewan memanfaatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain, tergantung jenisnya. Dimana yang pertama herbivora. Hewan pemakan tumbuhan seperti sapi, kelinci, dan rusa mendapatkan energi dari daun, rumput, dan biji-bijian. Kedua, karnivora. Hewan pemakan daging seperti singa, serigala, dan elang memperoleh energi dari hewan lain. Ketiga, omnivora. Hewan seperti manusia dan beruang dapat memakan tumbuhan maupun hewan untuk mendapatkan energi. Setelah makanan dikonsumsi, sistem pencernaan menguraikan menjadi zat-zat sederhana, misalnya glukosa, asam amino, dan asam lemak. Zat-zat ini kemudian masuk ke dalam darah dan diangkat oleh sel-sel tubuh. Di dalam sel, glukosa dipecah melalui proses glikosilik, situs Krebs, dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Energi yang digunakan untuk pergerakan, pertumbuhan, metabolisme, dan juga pemeliharaan sel. Dan yang terakhir, manusia dan energi makanan. Manusia memperoleh energi dari berbagai jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Prosesnya berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, setelah dikonsumsi, makanan masuk ke perut dan usus untuk dicerna oleh enzim-enzim pencernaan menjadi sederhana, terutama glukosa, asam amino, dan asam lemak. Selanjutnya, glukosa masuk ke darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sel-sel kemudian menggunakan glukosa ini melalui respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Dan yang terakhir, energi ATP yang dihasilkan digunakan untuk berjalan, berpikir, bergerak, bernapas, mencerna makanan, dan beraktivitas fisiologis yang lain. Kesimpulan, semua makhluk hidup menggunakan energi untuk mendukung proses kehidupan mereka, seperti pertumbuhan, pergerakan, reproduksi, dan pemeliharaan
berubah menjadi ATP melalui respirasi seluler yang menjadi sumber energi langsung untuk semua aktivitas biokimia dan fisiologis. Adaptasi dalam memperoleh energi menunjukkan fleksibilitas makhluk hidup dalam bertahan hidup di berbagai lingkungan. Itulah tadi penyampaian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.